Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratus Sa'diyah dan NIM 08 dari kelas A 6 HES. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah kontrak bisnis syariah dengan dosen pengampu Bapak Warbib. Baik, langsung saja. Dalam penyusunan sebuah kontrak, khususnya kontrak syariah, yang perlu diperhatikan yakni 1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pastikan semua klausul dan ketentuan dalam kontrak sesuai dengan prinsip syariah, seperti terhindar dari larangan riba, gharar, ketidakpastian, dan maisir judi. 2. Identitas para pihak. Mencantumkan identitas lengkap dari semua pihak yang terlibat dalam kontrak, termasuk nama, alamat, dan informasi yang relevan lainnya. Bisa juga ditambahkan dengan nomor HP para pihak. Yang ketiga, objek kontrak. Menjelaskan secara jelas dan detail tentang objek yang menjadi fokus kontrak, apakah itu barang, jasa, atau layanan. Pastikan juga objek tersebut halal dan terhindar dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang keempat, hak dan kewajiban. Merumuskan atau menjabarkan atau menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing para pihak dengan jelas, yang bertujuan untuk menghindari perselisihan, menghindari kebingungan, dan sengketa di kemudian hari. Yang kelima, penetapan harga dan pembayaran. Menentukan harga dengan jelas, termasuk cara pembayaran dan waktu pembayaran. Pastikan juga tidak ada unsur riba dan penetapan harga. Yang 6. Jangka waktu. Sebutkan dengan jelas, sampaikan dengan jelas, utarakan dengan jelas jangka waktu berlakunya kontrak, termasuk tanggal mulai dan berakhirnya kontrak. Yang ketujuh, sanksi dan penyelesaian sengketa. Atur sanksi bagi pihak yang melanggar kontrak dan prosedur penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase sesuai prinsip syariah. Yang kedelapan, force majeure. Sertakan ketentuan mengenai force majeure untuk mengatur keadaan di luar kendali yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Yang kesembilan, klausul penutup. Tambahkan klausul yang menjelaskan bahwa kontrak ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak A, pihak B, bisa juga dengan pihak C, para pihak sama para pihak, dan mengesampingkan kesepakatan sebelumnya. Yang ke-10, tanda tangan dan saksi. Pastikan semua pihak menandatangani kontrak dan jika perlu melibatkan saksi untuk memperkuat keabsahan kontrak. Soal yang nomor 2, dalam menghadapi perselisihan mengenai penafsiran salah satu klausul dalam kontrak yang telah disepakati, saya sebagai kontrak drafter yang dapat saya ambil langkah yaitu analisis klausul yang dipermasalahkan. Identifikasi masalah, pahami dengan jelas klausul yang dipersengketakan dan konteks di mana perselisihan itu terjadi. Kaji bahasa klausul kembali, periksa pilihan kata, struktur kalimat, dan makna yang mungkin ambigu dalam klausul tersebut. B. Kumpulkan informasi dari para pihak. Dengarkan pandangan, dengarkan pendapat, dengarkan argumen, ajak semua pihak untuk menjelaskan pandangan dan argumen mereka terkait klausul yang dipermasalahkan. Dokumentasikan umpan balik, catat semua pernyataan dan argumen dari masing-masing pihak untuk memahami posisi mereka. C. Referensi terhadap konteks dan niat awal. Tinjau niat para pihak, pertimbangkan kembali niat awal para pihak saat menyusun kontrak. Ini bisa melibatkan diskusi sebelumnya atau dokumen lain yang relevan. Evaluasi konteks kontrak. Lihat keseluruhan konteks kontrak untuk memahami bagaimana klausul tersebut berhubungan dengan ketentuan lainnya. Diperiksa regulasi dan prinsip hukum. Tinjau hukum yang berlaku. Periksa undang-undang dan regulasi lainnya yang mungkin mempengaruhi
penafsiran klausul. Konsultasikan dengan ahli hukum jika diperlukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam dengan ahlinya. Mediasi dan negosiasi. Fasilitasi diskusi, ajak semua pihak untuk melakukan diskusi terbuka dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai penafsiran klausul. Tawaran solusi alternatif. Jika memungkinkan, jika diperlukan, tawarkan solusi atau penafsiran alternatif lainnya yang dapat diterima oleh semua pihak. F. Penyusunan adendum atau klarifikasi. Buat adendum jika kesepakatan tercapai. Susunan adendum yang menjelaskan penafsiran klausul secara jelas untuk mencegah kebingungan di masa mendatang. Pastikan tanda tangan. Pastikan semua pihak menandatangani adendum untuk mengesahkan perubahan. Jadi setelah ditandatangani, maka secara tersurat para pihak sudah menyetujui perubahan dari adendum tersebut. Nah, G. Monitoring pelaksanaan kesepakatan. Pantau implementasi setelah kesepakatan dicapai. Lakukan pemantauan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi interpretasi yang baru disepakati. Siapkan prosedur penyelesaian sengketa. Jika perselisihan kembali muncul, siapkan prosedur penyelesaian yang sudah disepakati sebelumnya. Dokumentasi dan evaluasi. Dokumentasikan semua proses dari awal hingga akhir. Simpan semua catatan terkait diskusi dan kesepakatan untuk referensi di masa mendatang. Untuk persiapan bila mana jika suatu di kemudian hari para pihak memperselisihkan kembali apa yang telah disepakati, maka kita bisa membuka kembali file-file dokumentasi yang telah kita simpan untuk memperlihatkan ke semua para pihak. Evaluasi dan proses. Lakukan evaluasi terhadap proses penyelesaian perselisihan untuk meningkatkan keterampilan di drafting di masa yang akan datang. Nah, soal yang ketiga, governing law or choice of law, di mana merujuk pada hukum yang akan mengatur kontrak dan menentukan hak serta kewajiban para pihak, mencakup hukum yang berlaku, menentukan hukum dari negara mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang muncul dari kontrak. Choice of forum di sini merupakan ketentuan yang menentukan pengadilan atau lembaga arbitrase mana yang akan memiliki jurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak. Nah, terus pentingnya menyepakati governing law dan choice of forum karena satu, governing law, pilihan hukum, memastikan hukum yang akan digunakan dalam kontrak internasional, melibatkan pihak dari berbagai negara. Pilihan hukum memastikan hukum yang mana yang akan digunakan untuk mengatur kontrak tersebut. Mengurangi ketidakpastian. Dengan memilih hukum yang berlaku, para pihak dapat menghindari interpretasi yang berbeda-beda dan memastikan bahwa hukum yang digunakan adalah yang dapat dipahami oleh semua para pihak. Meningkatkan kepastian. Pilihan hukum memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat lebih yakin dan menjalankan kontrak. Memudahkan penyelesaian sengketa. Jika suatu saat terjadi sengketa, pilihan hukum yang jelas akan membantu hakim atau arbitrase untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang telah disepakati. Yang kedua, choice of forum, pilihan forum. Menentukan tempat penyelesaian sengketa. Pilihan forum menentukan di mana sengketa akan diselesaikan, apakah di pengadilan atau di arbitrase. Mempermudah proses. Dengan menentukan forum penyelesaian sengketa, para pihak dapat menghindari perselisihan tentang jurisdiksi dan memilih forum yang paling cocok dan efisien. Mengurangi biaya. Menentukan forum yang dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa. Jadi pada kesimpulannya,
Penyepakatan governing law dan choice of forum sangat penting untuk kontrak internasional karena memberikan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian, dan mempermudah penyelesaian sengketa. Hal ini membantu para pihak untuk menjalankan kontrak dengan lebih aman dan menghindari potensi masalah di masa yang akan mendatang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.